Yang satu dibenci karena mobil India, yang satu lagi dibenci karena bodinya kaleng. Nah, ini kanan gua udah ada Suzuki Ignis GX 2021. Kalau yang kiri ada Agya GR 2022. Dua-duanya sama bermain di kelas city car entry level. Cuman bedanya kalau si Suzuki Ignis sudah lahir city car dari awal, kalau si Agya ini dibangun dari basis LCGC. Nah, pertanyaannya, emang kedua mobil ini seburuk itu ya? Dan kalau emang iya, sebenarnya yang mana yang lebih unggul dan lebih cocok buat kalian? Ikuti video ini sampai habis. Kedua mobil ini sama-sama di tipe tertingginya masing-masing. Nah, untuk itu kita harus memperhatikan fiturnya. Karena untuk mobil kelas segmen city car ini nggak cuman kenyamanan atau keamanan atau kekerenan dari tampilan luar mobil ini, tapi juga apakah mobil ini bisa memberikan kenyamanan jika seseorang duduk ada di dalam mobil tersebut. Ignis GX dilengkapi dengan headlamp LED, daytime running light, fog lamp, roof rail, smart entry, start stop engine, electric retract mirror, telepon button, jok semi bucket seat, AC digital, power outlet, USB, aux, head unit touchscreen, dan cup holder, serta layar multi information display yang cukup informatif. Sedangkan untuk fitur keselamatan, Ignis dilengkapi dengan 2 buah airbag, defogger belakang, parking sensor dan kamera, rem cakram depan, dan pengereman ABS, EBD, dan brake assist, serta ISOFIX. Sedangkan Agya dilengkapi headlamp projector halogen, fog lamp, velg dual tone, electric retract mirror, start stop engine, audio steering switch, head unit touchscreen, AC digital, USB, power outlet, dan cup holder. Untuk fitur keselamatannya, Agya sudah dilengkapi dengan 2 buah airbag, pengereman cakram untuk ban depan, ABS, EBD, dan brake assist, sensor parkir, serta ISOFIX. Kalau kita lihat dari fiturnya, jelas banget si Ignis lebih unggul dibandingkan Agya. Kalau si Ignis ini dia walaupun modelnya mungkin nggak sesporty si Agya, tapi dia memberikan keseimbangan antara model dan fungsi praktisan yang ada di dalam. Terbukti dari teknologi-teknologi atau fitur yang kita bisa temukan dari luar aja dia sudah lebih canggih. Dan ketika kita masuk ke dalam, penumpang juga akan lebih dimanjakan dengan beberapa sajian fitur-fitur yang lebih lengkap dan lebih fungsional dibandingkan yang ada kita temukan di Agya, yang walaupun dari luar ini kelihatan lebih sporty untuk anak muda, tapi dari dalam itu terasa lebih sederhana dibandingkan city car India yang satu ini. Ignis dibekali mesin berkode K12M 1200 cc. Dari mesin ini dia bisa menghasilkan tenaga sebesar 83 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal di 113 Nm pada putaran 4200 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi AGS alias Auto Gear Shift. Untuk konsumsi bahan bakar, kami catat Ignis ini bisa mencatatkan angka hingga 17,4 km per liter untuk rute dalam kota. Sedangkan rivalnya Agya dilengkapi mesin berkode 3NR-VE berkubikasi 1200 cc. Dari mesin ini, Agya bisa melontarkan tenaga hingga 89 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal di 108 Nm pada putaran 4200 rpm. Tenaga ini sama-sama disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi AT konvensional 4 percepatan. Sedangkan untuk efisiensi bahan bakarnya, Agya mencatat bisa membukukan angka 17 km per liter untuk rute dalam kota berdasarkan hasil pengujian Formula Motor TV. Kalau ngomongin tenaga di atas kertas, memang si Ignis kalah dibandingkan Agya yang tenaganya bisa lebih besar keluar dari mesinnya. Tapi kalau ngomongin torsi, si Ignis juga menang tipis dibandingkan si Agya ini. Jadi memang secara tenaga dia nggak beda jauh, dan karena perbedaan juga tipis, ketika penggunaan sehari-harinya sih juga nggak terasa signifikan. Nah, kalau yang perbedaan paling terasa adalah di transmisinya. Walaupun sama-sama 1200 cc, tapi transmisinya ini beda jauh. Ignis ini AGS, Agya itu AT konvensional. AT konvensional ini seperti kebanyakan mobil yang udah kita kenal. Jadi mungkin teman-teman udah nggak perlu adaptasi lagi kalau ketika pakai Agya. Tapi kalau pakai si Ignis ini dengan transmisi AGS-nya alias manual yang dimetikin, walaupun nggak ada kopling di dalam, ini memang berasa perpindahan giginya itu lebih kasar dibandingkan si AT konvensional. Sehingga mungkin teman-teman yang baru pertama kali ketemu AGS mungkin agak sedikit kaget. Nah, tapi dari transmisi AGS ini membuat si efisiensinya lebih unggul sedikit dibandingkan si Agya. Bedanya cuma 0,4 km per liter sih berdasarkan hasil pengujian kami. Jadi lagi-lagi kalau penggunaan sehari-hari mungkin memang nggak akan terasa perbedaannya. Nah, lantas kalau secara efisiensi dan tenaga nggak ada yang beda jauh, jadi mesinnya lebih unggul yang mana?
Ya balik lagi, kalau kalian mungkin mau yang lebih stop and go perkotaan, mungkin ini lebih cocok karena torsinya tetap lebih besar dibandingkan si Agya. Dan ini kan seperti manual yang dimetikin, jadi tenaga bisa langsung lebih keluar. Tapi kalau kalian mau yang tanpa adaptasi seperti mobil pada umumnya yang kita sudah kenal, mungkin teman-teman akan langsung lebih cocok ke Agya karena transmisinya sudah banyak dipakai di mobil-mobil lain di luar brand Toyota sekalipun. Kalau ngomongin model, emang bisa dibilang Ignis ini bukan selera kebanyakan masyarakat Indonesia. Modelnya ngotak banget, compact, ala SUV tapi kecil, dan jujur aura Indianya tuh emang berasa banget. Tapi kalau gue boleh preferensi pribadi, gue lebih suka sih Ignis dibandingkan Agya. Karena desainnya walaupun nyeleneh dan ngelawan arus, tapi dia unik dan berkarakter. Desain ala-ala SUV itu ketara banget di mobil yang kecil ini, membuat mobilnya itu sebenarnya lucu gitu, kotak. Dan desain yang kotak ini juga ada keunggulannya juga ketika di dalam, karena dia kotak jadi dia lebih lega dari interiornya. Nah, kalian lihat aja, lampunya juga kotak, grillnya kotak-kotak itu, dan di sini juga kotak. Jadi mobil ini kalau menurut gue pribadi sih lucu, tapi memang harus diakuin akan lebih banyak orang yang memilih Agya dibandingkan Ignis kalau dari segi model. Ditambah lagi dia juga ngasih roof rail yang buat mobil ini aura SUV-nya tuh lebih ketara lagi gitu loh. Jadi kan lucu, mobil city car kecil tapi dia punya roof rail. Nah ini yang unik dan ini sejujurnya kami suka. Ya udah jelas kan teman-teman, lihat sendiri nih. Kalau lihat dari angle ini aja Agya emang kelihatannya lebih sporty, lekukan-lekukannya lebih tajam. Apalagi ini yang GR, udah pakai body kit ala GR yang bikin mobil ini tampilannya lebih agresif lagi gitu. Dan ini memang sejujurnya selera mayoritas masyarakat Indonesia itu kepada mobil-mobil yang ini. Makanya kalau di kelas ini Brio kan laku banget karena memang modelnya sporty. Nah, si Agya ini berusaha menyaingi si Brio itu gitu loh. Nah cuman ya ini juga nggak jelek menurut kami. Ini oke, apalagi yang GR ya, yang udah lengkap ini sampai side skirt, sampai spoiler belakangnya juga warna hitam, itu galak banget mobil ini. Tapi ya kebanyakan mobil di Indonesia udah seperti ini gitu loh. Ya tapi nggak masalah, kalau untuk urusan model ini memang urusan selera pribadi masing-masing. Kalau kalian coba deh tulis kolom komentar, kalian lebih suka yang Agya ini atau Ignis? Coba tulis kolom komentar. Kalau soal harga berbeda tapi nggak beda jauh, si Ignis GX 2021 ini kami jual di OTR 140, DP sama-sama bisa dibuat minim dengan cicilan 3 jutaan. Kalau si Agya ini GR tahun 2022, kami jual di OTR 120 jutaan, TDP sama-sama bisa dibuat minim dengan cicilan yang juga 3 jutaan. Nah, kenapa OTR Ignis lebih tinggi? Karena udah jelas dia lahir ke sini bukan LCGC, jadi nggak ada yang disunat-sunat atau dihemat-hematin untuk harga bisa lebih murah. Dan juga kita bisa melihat fitur yang kita berikan juga lebih banyak dibandingkan si Agya ini. Kalau mau teman-teman pilihan ekonomis yang nggak banyak neko-neko, ya jelas Agya pilihannya karena dia juga lebih terjangkau. Tapi kalau teman-teman mau yang dapat lebih, mumpung perbedaannya nggak terlalu jauh, teman-teman bisa pilih Ignis. Kalau tarik garis besar, Ignis dan Agya ini punya cara yang berbeda untuk menarik segmen konsumennya. Ignis memberikan fitur yang lebih komplit, build quality yang terasa lebih solid, dan tampilan yang nyentrik sehingga membuat orang-orang tuh melihat mobil ini kayak unik gitu. Sedangkan di sisi lain kalau si Agya ini menarik segmen konsumennya dengan tampilan yang sporty, identitas Toyota dan GR-nya itu yang membuat susah ditolak anak muda Indonesia, apalagi harganya ramah di kantong. Jadi walaupun build quality-nya terasa beda dibandingkan si Ignis, tapi orang-orang tetap bisa lebih rasional memilih ini karena dari segi perawatan, dari segi harga jual kembali, dan penemuan bengkelnya mungkin terasa lebih akrab didengar di masyarakat Indonesia. Nah, lantas pilihan kalian jatuh ke yang mana? Coba tulis kolom komentar. Oke friends, kayak segitu dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Alhamdulillah, saya harus seolah-olah saya banyak yang dukung gitu. Ini tapi benar bisa dipakai gak sih? Pilih Ignis atau Agya? Agya. Kenapa? Karena Ignis metiknya AGS. Ignis dong, Kenapa? lebih lucu. Ignis, Kenapa? irit. Agya, Kenapa Agya? harga jualnya masih lebih tinggi. Ignis lah. Kenapa Ignis? Ignis pertama wheel build up. Kedua lagi dia AGS. Agya banyak yang gak suka? Oke, dibilang AGS banyak yang suka. Tapi kalau AGS itu terkenal mobil kaleng kerupuk.